Kalian Sinrut yang ngambil gambar sama aku sia aing ninggalin maneh rumeuk. Ya, oke, seluruh prosesnya sudah berjalan. Apa sih yang dialami oleh saya? Yaitu pasokan oksigen ke jaringan otaknya mengalami penurunan disebabkan karena sudah 20 tahun mengidap kolesterol. Nah, kemudian saya tidak pernah minum obat, cukup berolahraga. Tetapi untuk menjaga-jaga, saya memutuskan untuk operasi DSA, yaitu dibersihkannya jaringan pembuluh darah sampai ke otak, sehingga penglihatan lebih terang, kemudian suasananya juga hidupnya lebih rileks, lebih nyaman dan lebih sehat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Kesehatan adalah harta yang paling berharga di dunia. Karena sebanyak apapun dan sebaik apapun yang kita miliki semuanya di dunia ini, itu percuma jika kita tidak sehat. Jika kita sakit, kita tidak enak makan. Jika kita sakit, kita tidak bisa menggunakan mobil mewah. Jika kita sakit, ya tidak bisa menikmati semuanya yang kita miliki. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi selaku pemimpin Jabar yang selalu harus mengayomi masyarakat menjaga kesehatannya dan menjalani perawatan agar dia tetap sehat. Tetapi di tengah perawatannya di rumah sakit, dia tetap ceria, bercanda dengan para krunya dan juga para dokter di sana. Nah, seperti apa keseruan Deddy Mulyadi menjalani perawatan dan candaan-candaannya di sana? Ya, kita langsung saja saksikan video berikut. Ini dokternya ya temen-temen ya, sedang bersiap untuk operasi. Ini saya lagi diperiksa paru-parunya. Periksa Ternyata paru-paru. saya itu penyakit paru-parunya suka kalau ada yang nagih. Waduh, nah itu paru kalau ada yang sak ya. Iya lah, Kalau sama. jatuh tempo, setoran PPR jatuh tempo, setoran bank jatuh tempo, sesak napas teh. Itu ternyata itu penyakit saya di bidang paru-paru. Nah, kalau di bidang paru-paru gitu ya, karena ditagih ya. masalahnya cuma satu, kalau Tagihannya lihat yang gitu cantik ya. suka berdebar. Nah, terus kalau datang ke rumah terus ditegur istri, tambah berdebarnya. Nah, itu penyakit jantung saya. Mudah-mudahan Pak Dokter di sini bisa membantu menyembuhkan penyakit jantung saya. Ini serius loh, saya pakai dokter. Diperiksa ya. Bisa aja bercandanya ya tadi dia. Iya, harus ada tuh sekarang. Aduh, Iya. Emang bagus lagi nggak berdebar-debar. nggak berdebar ya. Karena dikosongin perutnya nggak makan, jadi nggak ada tenaga. Oke, ya. Nggak ada obat rutin ya Pak ya? Nggak pernah minum obat 15 tahun. Obat kolesterol apapun nggak ada? Nggak pernah. Sipanin Nggak pernah. Oh, siap. Oke. Oke. Ya, mari. Siap, kasih. Ya. Adalah yang lewat, ya kan? Tinggi, putih. Wah, udahlah. Semampai, bodinya duhai. Dia langsung sweet, istrinya ada. Saya juga nggak tahu apakah istrinya masih punya perasaan atau tidak. Nah, itu tidak. Sehingga semuanya oleh saya dibawa ke RSPAD untuk segera diobati. Untuk segera diobati. Agar dia sehat. Jadi sih bukan sehat penyakit, Pak jantungnya, Deddy. sehat paru-parunya, sehat daya ingatnya. Ingat loh, Saya tanya ingat. hidup itu yang mahal kesehatan. Oh, buat apa banyak uang? Kalau ujangnya tidak bangun, rugi kan? Ujangnya tidak bagus. Saya sudah hitung santen. Enggak. Olahraga aja. Siap. Jadi nggak perlu saya kasih obat dulu ya Pak? Nggak usah. Ya. Izin Mas. Wah, terima kasih ya. Terima kasih. Semua konsul. Terima kasih banyak. Di sini mau pada baik, dokter juga. Diperiksain kita. Ya, dibenahi dalam tubuh biar lebih sehat lagi. Iya. Kalau lebih sehat lagi. Tetapi sudah ngomong tadi nggak mau pakai obat kimia, nggak mau makan obat karena biasa nggak makan obat. Ya, ini ruangannya nih. Nah, lumayan. Anestesi dibius, seberang sudah. Tahu nggak dibius? Gak mau dibius ini. Sekarang tuh Proses banyak orang yang terbius pembiusan. sama saya. Terbius hingga nonton YouTube-nya sampai menghabisin kuota. Saya juga mau dibius nih, tapi saya nih biar banyak orang yang terbius. Ya, doain lah tuh. Ini tuh baru pertama dalam hidup saya, tahu nggak? Anestesi, disuntikin. Tidak, diolesin aja. Oh, diolesin. Siap. Channel terus ya Pak Deddy ya. Makanan ini. Apakah mau disebelin ini? Jangan dong Iya. gitu. Masa dilihat.
boleh. Ya nggak boleh. Tutup kamu. Buka celana. Bukan istri saya. Aduh, mohon doanya ya. Mohon doanya. Saya nanaon ya. Bismillah. Doain sekali lagi ya, doain. Iya, Pak, doain. Egi, udah doain Egi bagus. Makanya banyak minum kopi ya, Pak. Ini disebutnya anestesi lokal. Ya, Bapak. Izin ya, Kata Pak. orang Yang Sunda di mah kanan ya. bius ini untuk infus. Terus Dipasangin untuk infusnya. ini Pak tangannya ditutup. Oh, jadi nggak boleh jalan kaki? Nggak boleh. Bapak nawar. Saya mau orang sehat. Aduh, jalan kaki. Itu kan udah lebih sehat lagi, Pak. Jadi memang standarnya harus didorong Iya, pakai ini. Bapak. Iya. Saya didorong pakai ini. Iya, Bapak. Coba sekali lagi matanya Pak. Kita jawab. Tuh, sekarang mah sudah modern, bajunya juga tidak serem. Oh, bajunya kayak baju tidur ya? Biasanya warna hijau. Iya, biasanya warna hijau gitu ya. Sekarang Ini kayak baju tidur biasa ya. Bapak izin mas kaki ini Buka ya? pakai sendal ya. Ini bawa aja terus sebenarnya enggak. Kan nanti di sana juga langsung. Oh iya, sekarang tiduran. Sudah buang air pikiran, Pak? Setelah DSA, Bapak kembali ke ruangan. 4 jam ke depan, kaki kanannya tidak boleh ditekuk. lurusin gini. Lurus terus ya. Untuk buang air pipisnya di tempat tidur. Jadi nanti dibantu pakai pispon. Oh enggak kencing. Nggak boleh nahan pipis. Kalau Bapak nahan pipis, resikonya di sini akan pecah. Enggak kencing. Bapak nggak puasa. Harus boleh makan, kencing ya boleh teman-teman minum. ya. Infusnya berapa menit? Infusnya bisa 2 kolom. 2 kolom itu bisa sampai lebih dari 6 jam. Ini Pak Denny baru pertama kali ya menjalani proses seperti ini selama hidupnya. Dia pun selama 15 tahun nggak pernah minum obat rutin ya. Tunggu dokter. Nanti Kan Bapak istirahat nih. dari jam berapa? Selesai di sana. Selesai berarti jam 12. Kurang Ya. lebih kalau misalnya langsung dikerjakan, kurang lebih misalnya jam 12 selesai nih. Misalnya 4 jam ke depan berarti kan jam 4. Jam 4 itu infus masih ada. Berarti 4 jam. Itu baru 1 kolom. Biasanya 2 kolom, Pak. Saya mah 1, Bu. Ya. Mudah-mudahan lancar. Mohon doanya ya. Doanya ya aku kasih. Mohon doanya ya. Doain aku, doain ya. Iya, Pak Mohon Denny. doanya ya, biar sehat. Mohon Sehat, doanya Pak semuanya. Ya, mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama dalam hidup. Pertama kali dalam hidupnya. Dorong-dorong. Alamin didorong. Ini sebenarnya bukan sakit, sehat, tapi untuk dibuat lebih sehat lagi. Jadi kita nggak sakit, kita sehat, tapi akan diambil tindakan lebih sehat lagi. Terima kasih ya, aku udah ditemenin sampai sini. Nuhun. Nanti jemput lagi jam berapa? Nanti tunggu panggilan dari sini. Oh, tunggu panggilan. Ke ruangan kami. Oh iya, jam 12 ya. Siap. Mudah-mudahan setengah 12 sudah selesai. Mudah-mudahan. Semangat untuk semuanya, biar saya cepat kembali lagi untuk turun ke warga. Tidak lama-lama di sini, karena di sini terlalu lama bagi saya. Aduh. Banyak banget dokternya ya. Jadi
seperti apa yang dikatakan oleh Pak Deddy bahwa dia mempunyai penyakit jantung ya. Yaitu penyakit jantungnya itu dipicu karena ketika dia melihat wanita cantik, jadi hatinya itu berdebar-debar ya, berlipat-lipat berdebarnya. Dan apalagi ketika dia pulang ke rumah dia tambah berdebar. Takut istrinya marah itu. Aja ya. Dan selain itu dia juga mempunyai penyakit paru-paru teman-teman ya. Jadi sesak napas. Apalagi kalau ditagih leasing ya, ditagih bank gitu ya. Jadi dia sesak napas. Jadi itu penyakitnya. Coba sih kayak udah dibilang bahwa Pak Deddy itu sehat-sehat aja, cuman ini adalah sebuah perawatan agar dia lebih sehat. Dan dia mengatakan dia tidak ingin berlama-lama karena ini akan memakan waktu dengan prosedur yang ada sesuai arahan dokter. Dan sebagai pemimpin Jabar yang selalu harus mengawasi masyarakat, tentunya dia mengambil tindakan ini agar tubuhnya jauh lebih sehat, jauh lebih fit, dan terus memantau masyarakat langsung ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Deddy itu memang jarang ngantor ya. Dalam sebulan itu ya bisa bisa dihitung katanya. Ya itu katanya ya. Takutnya ini pencitraan ya. Moga-moga bukan pencitraan ya. Selalu dikawal akan langkah dan gerak dari Pak Deddy Mulyadi supaya dia tetap di jalur yang benar. Dan masyarakat bisa memantaunya secara langsung dengan channel YouTube-nya ya. Dan kinerjanya yang selalu dimunculkan. Oke, kita langsung saja saksikan video selanjutnya ya teman-teman ya. Operasi. Ya. Memasukkan alat dari paha kanan. Detik-detik ini masuk perawatan ya teman-teman ya. Membersihkan ke kepala sehingga saluran sumbatan aliran oksigen ke kepala yang dalam jangka panjang akan menjadi ancaman dari penyakit stroke jadi dibersihkan. Ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan setelah saya didiagnosa kemudian MRI kemarin dan diperiksa oleh dokter saya. Ini pencegahan. Saya sehat kok sebenarnya, tapi ini adalah upaya untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap ancaman penyakit. Jadi seperti itu ya. Bagus 201. Ingat yang kanan nggak boleh ditekuk. Yang kiri boleh catat selama 4 jam. Menerima infus selama 4 jam. 4 jam. Infus belum 4 jam, Pak. Bisa jadi 6 jam. Nah, kok Bapak tahu? Ya, tadi kan udah dikasih tahu. Bisa jadi 6 jam ya. Mantap, bisa jadi 6 jam. Sabar, jadi kamu jangan kemana-mana 6 jam. Biasanya dulu. Terima kasih ya Pak Dokter Terawan dan seluruh para medisnya udah bantu saya biar hidup saya lebih sehat, bermanfaat bagi banyak orang. Terus saja. Perawatnya baik-baik di sini mah, sama aku teh. Tetot. Iya. Aku dilayani perempuan buang air kecilnya. Astagfirullah. Kalau keberatan nanti ada petugas. Enggak perempuannya enggak apa-apa. Langsung kualifikasi yang enggak. Enggak apa-apa kalau sama laki-laki justru lebih bahaya. Oh gitu. Jadi nanti Iya. sampai jam 4 ya Pak. Oke. Bapak tidak puasa, kaki kanan tetap lurus sampai jam Iya, 4. kaki kiri boleh puasa, ditekuk. kaki boleh. Iya. Makan minum bebas. Oke, Ada yang mau ditanyakan? sudah cukup. Kalau Bapak ada merasa tidak enak, sesak, gatal, tolong juga hubungkan Iya. balik ini ya. Oke. Hmm. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih ya. Satu lagi, kalau Oke. Bapak merasa ngantuk, tolong jangan dilawan, tapi Bapak istirahat. Karena biasanya kalau habis DSA katanya lebih rileks, jadi bawaannya mau tidur. Nah, Tidur boleh? Ini udah sangat selesai dianjurkan. DSA Jadi teman-teman kalau ya. Bapak ngantuk jangan dilawan ya. Tidur aja. Iya. Iya, mudah-mudahan ada ngantuk. Biasanya kadang-kadang pasien saya ngantuk tapi mau saya lawan main handphone atau segala macam, Enggak. itu bikin pusing takutnya ya. Iya. Kalau gitu kami permisi dulu ya Pak. Oke. Permisi. Iya, penglihatanku lebih terang lihat perawat juga lebih kelihatan. Kalau tadi perawatnya perempuan, semakin jelas. Justru penglihatan aku gelap ketika lihat Sindut yang ngambil gambar sama aku sia aing ningali maneh humeur. Ya, oke, seluruh prosesnya sudah berjalan. Apa sih yang dialami oleh saya? Yaitu pasokan oksigen ke jaringan otaknya mengalami penurunan.
disebabkan karena sudah 20 tahun ngandap kolesterol. Nah, kemudian saya tidak kemarin obat, cukup berolahraga. Tetapi untuk menjaga-jaga, Kolesterol, saya ya? memutuskan untuk operasi DSA, yaitu dibersihkannya Operasi jaringan pembuluh darah sampai ke otak, sehingga penglihatan lebih terang, kemudian suasananya juga hidupnya lebih rileks, lebih nyaman dan lebih sehat. Terima kasih doanya, semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, dan hindari stres. Kalau ingin menghindari stres, lihat si Egi dan Mang Engkus. Insya Allah kita bebas dari stres. Gitu. Mang Egi sama Mang Kus. Diimbus selama 4 jam sampai 6 jam ya teman-teman ya. Ya. Makan sambil tidur ya. Ya namanya juga lagi perawatan ya teman-teman ya. Ya susah ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya proses perawatan dari Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa dirinya adalah sedang mengalami perawatan yang bernama DSA, ya, yaitu karena dia telah mengidap selama 20 tahun kolesterol. Oleh karena itu dia melakukan proses DSA namanya, yaitu kalau tidak salah digital subtraction angiography, ya, karena ada penyumbatan oksigen ya ke otaknya karena dia efek samping kolesterol ya selama 20 tahun tersebut. Dan video ini yang sedang viral ya kemarin itu saya temukan secara tak sengaja pula, dan saya jelaskan bahwa video ini dibuat konten pada tahun 2022 ya, bukan 2025. Makanya saya klarifikasi jika ada sebuah mungkin salah paham atau gagal paham dalam menyaksikan video Pak Deddy Zaki. Jadi jangan khawatir, Pak Deddy sedang baik-baik saja. Bisa disaksikan di story Instagramnya dan media sosial lainnya bahwa dia sedang tetap menjalankan aktivitas biasa. Dan dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa kesehatan memang sangatlah penting dan bagian paling penting di dalam hidup ini. Meskipun kita punya uang banyak dan mempunyai segalanya, percuma jika kita tidak sehat. Kita tidak bisa makan enak, kita tidak bisa menikmati pemandangan yang sesuai keinginan kita karena mungkin kesehatan kita menurun dan sebagainya. Oleh karena itu Pak Deddy meskipun ya belum terkena dan belum parah, dia melakukan program perawatan DSA tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan gagal paham ya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.